Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pratama, disapa Fadil. Perkenalkan, nama saya Pertiwi, bisa dipanggil Tiwi. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, biasa dipanggil Siti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafan, biasa dipanggil Alif. Di sekolah kami mempunyai 7 kompetensi keahlian. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang kedua, bisnis, konstruksi dan properti. Yang ketiga, teknik pengelasan. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan. Yang kelima, teknik instalasi tenaga listrik. Yang keenam, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketujuh, teknik energi surya, hidro dan angin. Dan ada pun beberapa fasilitas umum lainnya yang terdapat di sekolah kami. Di antaranya adalah ruang kelas, UKS, musola, perpustakaan, 5 kantin, koperasi, 3 toilet di antaranya ruang guru, aula, lapangan olahraga yaitu futsal, basket, takraw, dan masih banyak lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di SMK Negeri 3 Makassar untuk mendapatkan keterampilan, meraih cita-cita, dan kita wujudkan masa depan yang gemilang. SMK Bisa! SMK Hebat! SMK Luar biasa! Karena masa darurat, jadwal yang dibuat di bidang kurikulum itu ada 2. Ada jadwal untuk memenuhi kebutuhan data dapodik, dan ada satu jadwal pembelajaran berdasarkan pembelajaran virtual atau daring. Masa pembelajaran kita itu mulai hari Senin sampai hari Jumat, kecuali kalau ada hari libur, dengan durasi jam 8 sampai 10 jam. Nanti juga pelaksanaannya tidak melulu harus jam ke-1 sampai jam ke-10, nanti dikondisikan berdasarkan kondisi yang ada atau situasi, dan akan diberitahukan oleh guru pembelajar, guru pengajar. Jadi di sini durasinya 1 jam pelajaran itu sekitar 45 menit. Jadi kurang lebih 45 menit. Berikutnya, contoh jadwal pembelajaran daring seperti ini nanti akan ditampilkan lewat grup WA masing-masing. Jadi di bidang kurikulum sengaja membuat jadwal daring yang komunikatif, artinya mudah dibaca, mudah dipahami oleh siswa. Di situ jelas sekali ada kolom kelasnya masing-masing, ada kolom nama guru yang mengajar, ada kolom mata pelajaran, lengkap dengan jam keberapa. Berikutnya, model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang akan kita terapkan di masa COVID ini ada 3 model.
Yang pertama, model pembelajaran daring. Yang kedua, model pembelajaran semi daring. Yang ketiga, model pembelajaran luring atau luar daring. Nanti disesuaikan dengan kondisi rumah dan keadaan anak-anak masing-masing. Jadi tidak akan ada satupun anak-anak atau siswa yang terlewatkan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semua anak-anak harus mengikuti pembelajaran daring. Tidak semua. Jadi yang memiliki kemampuan infrastruktur seperti punya komputer atau punya laptop atau punya HP Android, itu bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Di sini ada macam-macam aplikasi yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran daring. Selain itu, setiap pembelajaran daring itu akan diedarkan daftar hadir. Daftar hadir itu bisa merupakan daftar hadir yang lewat grup WA, atau bisa juga gurunya langsung melakukan saja screenshot. Jadi daftar hadir itu bisa di screenshot. Jadi ketahuan nanti siswa mana yang cuma absen baru pergi. Jadi selain daftar hadir yang lewat WA grup, nanti akan di screenshot juga oleh gurunya. Karena kebiasaan anak-anakku itu ada juga yang kalau dalam pembelajaran sudah isi daftar hadir, pergi main-main. Dan selain itu, secara acak nanti itu siswa akan dikontrol kehadirannya. Caranya bisa di video call. Di video call, apakah dia standby atau tidak? Atau bisa di telepon, atau bisa di WA. Jadi daftar hadirnya itu ketat. Kemudian proses penilaian dapat dilakukan secara langsung. Itu tergantung dari desain pembelajaran dari gurunya. Kalau gurunya melakukan penilaian langsung, nanti akan ditampilkan sistem penilaiannya. Seperti apa, itu teknisnya diserahkan kepada guru masing-masing. Ya, boleh ya. Kemudian ada pembelajaran semi daring. Penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk tugas melalui WA. Biasanya guru itu tugasnya ditulis dulu di selembar kertas, kemudian dipoto, lalu di-share atau disebarkan lewat WA grup kelas masing-masing. Semi daring ini tidak berinteraksi langsung secara langsung. Bentuk materi bisa juga dalam bentuk foto-foto, biasa juga dalam bentuk video, atau dalam bentuk file. Kalau dalam bentuk file itu kan harus kita buka pakai laptop, komputer, atau pakai HP. Jadi mungkin bagi siswa yang punya infrastruktur laptop maupun HP Android, itu mungkin bisa diberi dalam bentuk video dan file. Bisa juga dalam bentuk foto-foto. Kemudian kehadiran siswa itu menggunakan daftar hadir melalui WA. Dan sesekali dapat dicek secara acak menggunakan video call. Penyampaian tugas atau hasil evaluasi itu dapat dalam bentuk foto file atau dalam bentuk portofolio. Kalau dalam bentuk portofolio bisa diserahkan nanti ketika pembelajaran normal sudah berjalan. Kalau sekolah lain ada juga yang mengantarkan langsung ke sekolah. Jadi tugasnya begitu selesai, bisa kan satu persatu mengantarkan langsung ke sekolah. Karena yang kita himbau itu tidak dilakukan berkumpul beberapa orang siswa. Tapi kalau satu persatu datang menyetorkan tugasnya itu bisa.
atau kalau mau mengurangi sedikit mungkin biaya transportasi, secara berkala saja sekali sebulan datang di store di sekolah tugasnya bisa. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran non-daring, biasa juga disebut luring. Luring itu artinya luar daring, tidak menggunakan sama sekali laptop maupun HP. Di sini dianjurkan siswa yang tidak punya infrastruktur untuk belajar daring itu sering-seringlah buka TVRI. Di TVRI itu ada materi pembelajaran secara umum. Selain di TVRI ada juga di RRI. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anakku untuk tidak mengikuti pembelajaran. Jangan karena tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak mengikuti. Saya yakin hampir semua orang di Indonesia itu punya TV, punya radio. Nah, di TV itu ada siaran secara berkala tentang pembelajaran. Nah, materinya juga bervariasi, itu kita bisa ikuti di situ. Atau lewat RRI. Bagaimana membuktikan bahwa anak-anakku mengikuti pembelajaran lewat TVRI atau lewat RRI? Itu harus ada resume materi yang disajikan atau ringkasan. Kita tulis saja ringkasannya materi apa. Nah, nanti kita laporkan kepada guru, bisa kita kirim secara berkala sekali sebulan atau bisa sekali seminggu dibawa ke sekolah dikumpul. Atau nanti setelah berakhir masa darurat COVID-19, yang kita khawatirkan kalau kita menunggu masa itu kalau tidak habis-habis. Apalagi kita itu rata-rata orang Bugis Makassar itu cenderung menantang, kurang disiplin. Atau mungkin gurunya nanti bisa berkreasi, bisa melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Ini salah satu metode yang bisa ditempuh guru pembelajaran non-daring. Nah, mungkin nanti guru bisa melakukan kunjungan bagi anak-anak yang memang sama sekali tidak pernah merespon pembelajaran dan tugas-tugas. Untuk itu, kepada seluruh anak-anakku siswa SMK Negeri 3 Makassar, agar alamat yang diisi kemarin di biodata itu selengkap mungkin, supaya ketika gurunya melakukan kunjungan ke rumah itu bisa dengan mudah mendapatkan. Selain itu, anak-anakku juga bisa mengikuti temannya yang kebetulan punya laptop atau punya HP, bisa berdua kita belajar di situ, dengan catatan tetap kita mengatur jarak ya, jangan terlalu berdekatan. Karena itu aturan protokoler COVID-19 kita harus tetap terapkan, sekalipun tidak ada orang pemerintah yang lihat Ki. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran daring? Langkah pertama itu ada persiapan. Anak-anakku itu harus memberitahu orang tuanya dulu bahwa sekolah itu melakukan pembelajaran daring, karena biasanya itu ada orang tua kita itu karena faktor kesibukan itu kurang memonitor anak-anaknya dalam pembelajaran. Kenapa harus kita beritahu orang tua kita? Kan kita butuh kuota. Kalau tidak ada HP pribadi kita, kan kita pinjam HP bapak atau HP mama atau HP kakak. Jangan sampai kita tidak beritahu, terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, sehingga proses pembelajaran yang kita ikuti menjadi terhambat. Jadi saya harap anak-anakku konsultasilah sama orang tua, minta dibelikan kuota. Tapi kalau ada kuota dibelikan ke orang tua, jangan dipakai yang lain-lain. Kuota itu khusus kita pakai itu dalam pembelajaran. Kita harus juga prihatin terhadap orang tua kita, karena bukan cuma kita yang harus diongkos, yang dibiayai, banyak juga yang harus dibayar orang tua kita.
Jadi ingat Ki, kalau diberikan Ki kuota dari orang tua kita itu, pakailah semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Jadi saya bilang tidak pakai 100%, pakailah semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Jadi ingat Ki, komunikasikan kepada orang tua. Kemudian kita harus sediakan alat-alat seperti laptop, HP Android. Yang ketiga itu harus ada kuota. Kalau tidak ada kuota kan susah. Jadi harus ada kuota. Nah, kalau sedikit saya keluar dari Indonesia ya, kalau di negara tetangga itu sudah banyak menerapkan itu kuota gratis. Jadi saya di negara tetangga itu dimanapun anak-anak bisa belajar karena ada kuota gratis. Bahkan ada kemenakan bapak sendiri yang dapat beasiswa ke Eropa itu luar biasa. Itu kuota gratis di mana-mana ada. Kuota gratis, kuota gratis, bukan kuota gratis ya, kuota gratis. Berikutnya pelaksanaannya. Pembelajaran daring itu sebelum dimulai, guru akan menyampaikan informasi melalui grup WA. Itu biasanya berisikan dengan link yang kita gunakan, ID atau passwordnya. Itu akan disampaikan. Jadi anak-anakku tolong senantiasa memonitor WA grup tak. Karena bisa saja ada perubahan-perubahan. Seharusnya misalnya matematika dahulu, kemudian bahasa Inggris, itu dirubah gurunya bahasa Inggris dulu atau matematika. Itu bisa saja berubah karena sesuatu hal. Kemudian guru akan mengadakan absen online dan siswa wajib mengisi. Nah, selain itu guru juga bisa melakukan screenshot terhadap kehadiran anak-anakku kalau kita menggunakan Zoom itu bisa kita screenshot kehadirannya anak-anak. Berikutnya siswa mengikuti pembelajaran hingga selesai. Karena secara acak itu guru akan mengundang siswa. Saya melihat anak saya yang belajar daring di rumah itu, baik yang perguruan tinggi maupun yang SMA itu secara acak dipanggil. Misalnya namanya Abdullah, langsung gurunya nyebut, Abdullah, apa komentar Anda? Jadi kalau kita tidak langsung komen pada saat itu, berarti kita tidak berada menyaksikan pembelajaran. Dan selain itu, teknologi sekarang kan sudah sangat canggih. Ada cara mengetahui tanpa memanggil anak-anak apakah dia standby atau tidak. Jadi guru itu tahu bagaimana cara mengetahui. Oh, ini cuma pasang tok kameranya dimatikan, semuanya dimatikan, mikrofonnya juga di-mute. Seakan-akan di Zoom itu hadir, tetapi guru tahu itu kalau anaknya tidak ada standby di situ, bisa ditahu. Ya, berikutnya. Untuk 4 menit mungkin mati Pak, atau kita matikan dulu baru kita mati. Matikan dulu. Matikan dulu. Ya, kita jeda dulu ya, karena keterbatasan teknologi. Aku yang saya cintai, jadi anak-anakku yang lulus kali ini orang-orang hebat semua. Oleh sebab itu saya berharap agar kita manfaatkan kesempatan kita berada di SMK 3. Sekedar tahu, itu masih ratusan orang-orang tua itu yang ingin anaknya masuk di SMK 3. Saya setiap hari dibanjiri WA dari orang tua dari calon siswa. Jadi jangan main-main. Yang kedua juga kita perlu ketahui dari SMK negeri yang ada di Makassar itu, SMK 3 itu yang paling ketat itu disiplinnya. Saya infokan supaya kita tidak main-main. Selanjutnya Bapak akan tampilkan seperti apa itu pembelajaran daring. Next. Coba kita simak ini videonya. Seperti inilah salah satu contoh pembelajaran daring menggunakan video. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3 semuanya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PBL 1, 2, dan 3, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu
sering melihat hewan cicak di sekitar rumah kalian, bukan? Ya, cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan cicak, yang judulnya Cicak di Dinding, tentu kalian juga sudah sering mendengarnya kan? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi nanti kalian akan melihat simbol garis panjang yang artinya adalah menyanyi dengan bunyi panjang. Dan kalian akan melihat simbol garis pendek yang artinya menyanyi dengan bunyi yang pendek. Untuk lebih memahami materi pola irama ini, kalian simak contoh berikut ini. Jika kita nyanyikan pada lirik pertama atau pada baris pertama seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, kalau kalian amati, cicak, cicak di dinding itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek sehingga diberi tanda garis yang pendek. Kemudian bagian dim, nah ini dinyanyikan dengan bunyi yang panjang karena dia saat menyanyi kita panjang ya nadanya. Oke, untuk contoh yang selanjutnya. Diam-diam merayap, nah datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah seperti itu contohnya. Jadi setelah kita membuat pola irama tadi, kita dapat menyimpulkan atau dapat melihat bahwa pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, 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 kemudian panjang. Untuk baris yang keempat itu agak sedikit berbeda. Dia diawali dengan panjang dulu, kemudian baru pendek, pendek, dan panjang di akhirnya seperti itu. Jadi tidak terlalu mencolok. Nah, anak-anak, pada pembelajaran beda kalian akan menemukan lagu lain yang berjudul Anak Hewan. Di situ kalian bisa mencoba untuk mencari pola iramanya sendiri dengan menggunakan garis seperti contoh lagu sebelum tadi. Anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu Cicak di Dinding, itu kita bisa amati bahwa cicak itu digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri yang pertama yaitu dia bergerak dengan cara merayap. Kemudian yang kedua yaitu dia menggunakan makannya adalah nyamuk. Lalu apakah ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makan? Ternyata tidak. Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita desain materi pembelajarannya dalam bentuk video dan disajikan seperti cara ini tadi menyajikannya. Jadi anak-anak bisa menyimak. Dalam pembelajaran ini bisa juga melakukan interaksi, saling interaksi. Berikutnya, next lagi. Saya harap anak laki-laki tidak masuk, ya, aktif terus, karena ini ada nilainya nanti. Ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Bagaimana itu Pak kalau yang lain teman yang lain belum masuk di sini tidak dapat pembelajaran ini? Bisa diulangi dulu. Ada yang belum. Siapa yang bilang untuk hari ini bagaimana untuk hari ini katanya biar banyak yang. Oh itu panitia yang atur itu kan? Itu sudah ada kan tata tertibnya tuh? Sudah dibacakan kemarin tata tertibnya? Itu Ya, panitia yang tidak lanjuti. Ada lagi yang lain? Bapak ini yang Saya Pak dari Bapak, yang berkaitan dengan materinya Bapak. Misalnya kamu bertanya, bisakah saya mengikuti pembelajaran daring? Itu kan salah satu contoh pertanyaan. Ada lagi? Yang wanita yang putri, kok tidak ada yang bertanya? Berarti yang putranya ini jago-jago semua ini, karena yang putri tidak ada yang bertanya. Coba yang putri, saya ingin satu orang saja yang putri. Akan bertanya? Pak, kan ini Pak Zoom terbatas 100 orang. Jadi itu yang lain Pak, kan kita ini satu angkatan 240. Jadi yang lain itu Pak yang tidak masuk Zoom gimana Pak? Karena itu sudah ditindaklanjuti oleh panitia. Nanti panitia tidak lanjut. Ada yang lain? Bapak ini yang berkaitan dengan materinya Bapak. Cari dulu secara teknis
khususnya pelaksanaan MPLS. Berhubungan dengan materinya Bapak. Kalau bertanya begini Bapak tidak bisa jawab, yang bisa jawab dalam panitianya. Silakan yang berkaitan dengan materinya Bapak. Ada? Kalau tidak ada Bapak akhiri ya. Kalau ada kekurangan atau ada yang salah dari Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.